Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya Gusti Patih. Saya akan berjalan dan menapak tilas ke tempat-tempat yang mengandung sejarah, mitos dan mistis. Maka dari itu, tonton video ini sampai dengan tuntas hanya di Petilasan Pajajaran. Para pecinta sejarah, mitos, dan mistis, sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena sudah mengunjungi channel kami, Gusti Patih Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya sebagai notifikasi video-video kami berikutnya. Petilasan Pajajaran kali ini akan membahas tentang di mana sajakah makam putra-putri Prabu Siliwangi. Putra dan putri Prabu Siliwangi hasil pernikahannya dengan Nyai Subang Larang. Anak pertama adalah Raden Walang Sungsang. Anak kedua adalah Nyimas Rara Santang. Dan anak yang ketiga adalah Raden Kian Santang. Di mana sajakah letak makam-makam dari putra dan putri Prabu Siliwangi? Ini adalah makam Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana yang berlokasi di daerah Cirebon, Jawa Barat, yang saat ini terkenal sebagai Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang. Setelah keluar dari istana Pajajaran, Raden Walang Sungsang ataupun Pangeran Cakrabuana beserta kedua adiknya Nyimas Rara Santang dan Kian Santang, mereka berkelana ke seluruh penjuru Pulau Jawa dan menyebarkan agama Islam di seluruh penjuru Pulau Jawa. Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana lalu kemudian menetap di Cirebon dan menjadi raja pertama di Cirebon. Nyimas Rara Santang diceritakan pergi ke tanah Mesir lalu kemudian dinikahi oleh seorang raja dari Mesir. Dari hasil pernikahannya dengan seorang raja Mesir, Nyimas Rara Santang dikaruniai seorang anak yang bernama Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Setelah menikah dengan Raja Mesir, Nyimas Rara Santang lalu kemudian kembali ke Pulau Jawa bersama anaknya Syarif Hidayatullah. Inilah kondisi makam terkini dari Raden Walang Sungsang ataupun Pangeran Cakrabuana. Sampai saat ini makamnya masih banyak didatangi para peziarah dari dalam dan luar daerah. Ini adalah sejarah akhir dari putra-putri Prabu Siliwangi. Nyimas Rara Santang yang makamnya saat ini ada di Kota Karawang, Jawa Barat. Dan inilah kondisi terkini dari makam Nyimas Rara Santang. Sebuah makam yang sangat sederhana sekali kalau untuk ukuran makam seorang ratu. Makamnya sangat sederhana sekali dan ditutupi oleh kelambu berwarna putih dan dijaga oleh seorang juru kunci atau kuncen. Makam Nyimas Ratu Rara Santang yang terletak di Kota Karawang saat ini atau yang lebih dikenal dengan makam Nyimas Gamparan. Menurut juru kunci ataupun kuncennya, makam Ratu Nyimas Rara Santang masih banyak didatangi para peziarah baik dari dalam maupun luar daerah. Ini adalah kisah akhir dari perjalanan putra-putri Prabu Siliwangi. Sementara itu Prabu Kian Santang ataupun Gagak Lumayung mengakhiri
kisah hidupnya di kota Garut, Jawa Barat. Makam Prabu Kian Santang ataupun Gagak Lumayung yang saat ini makamnya ada di Makam Keramat Godog Garut, ataupun yang lebih dikenal oleh masyarakat saat ini adalah Makam Syekh Sunan Rahmat Suci. Makam Prabu Kian Santang sampai saat ini masih ramai didatangi oleh para peziarah dari luar kota maupun dari penjuru Nusantara. Prabu Kian Santang mengakhiri kisah hidupnya di hutan Sancang Garut karena mengejar Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi bersama para prajuritnya menghilang di hutan Sancang Garut. Prabu Siliwangi bersama para prajuritnya moksa karena menghindari desakan dari Kian Santang. Prabu Siliwangi dimintai pertanggungjawabannya karena sudah keluar dari Islam. Padahal sebelumnya Prabu Siliwangi sudah masuk Islam. Karena sebagai syarat untuk menikahi Nyai Subang Larang. Sampai saat ini teka-teki dan misteri tentang Prabu Siliwangi. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, apakah Prabu Siliwangi Islam ataukah Hindu? Tidak banyak yang tahu tentang cerita sesungguhnya Prabu Siliwangi. Apakah Islam ataukah Hindu? Hanya sebeberapa gelintir orang saja yang tahu persis tentang Prabu Siliwangi sesungguhnya adalah Islam. Prabu Kian Santang sampai tutup usia mengira bahwa ayahandanya yaitu Prabu Siliwangi sudah tidak lagi memegang teguh Islam. Padahal yang sesungguhnya adalah Prabu Siliwangi masih memegang teguh Islam. Lalu mengapa Prabu Siliwangi menghindar dari desakan Raden Kian Santang sehingga memilih moksa bersama para prajuritnya? Prabu Siliwangi dalam batinnya berbisik, "Wahai Kian Santang putraku, sebelum kau lahir ke dunia ini dan berstatus Islam, aku sudah terlebih dahulu berstatus Islam. Lalu kenapa kau mendesakku dan meragukan keislamanku? Kau sungguh keliru, Kian Santang anakku." Sampai saat ini Raden Kian Santang belum menyadari kekeliruannya itu. Raden Kian Santang mengira bahwa ayahandanya Prabu Siliwangi sudah ingkar dari Islam. Beginilah kondisi terkini dari makam Raden Kian Santang yang berlokasi di Garut, Jawa Barat, yang saat ini dikenal sebagai Makam Keramat Godog Garut Syekh Sunan Rahmat Suci. Prabu Siliwangi yang memiliki ilmu malih rupa sering sekali mendatangi Kian Santang dengan wujud yang tidak mampu dikenali oleh Kian Santang.